Nah, di sini teman-teman bisa lihat keadaan dari motor dan saya lagi videokan tahap-tahap pembongkaran, tahap-tahap penggarapan dari motor Mio ini. Nah, jadi motor Mio Yamaha Mio ini kita garap dengan tujuan agar bisa meningkatkan performa motor ini dan kita up menjadi 130 cc. Dan langkah-langkah apa saja yang dikerjakan, teman-teman tinggal lihat saja dan pantengin terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Kemudian teman-teman bisa sharing-sharing atau bisa masuk ke kolom komentar. Kita diskusi apabila ada pengerjaan-pengerjaan yang mau ditanyakan. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya lagi tahap mengerjakan bagian block up ya. Ini yang saya videoin ini lagi tahap mengerjakan bagian block up. Kita lagi copot-copot bagian bautnya. Nah, ini dia pistonnya, teman-teman. Ini piston bawaan aslinya masih dalam keadaan standar ya, teman-teman bisa lihat. Dan kondisinya juga sudah sangat tidak recommended sekali. Sudah sangat rusak, aus ya. Kita akan coba lihat seperti apa kondisi dari camshaft atau noken as. Nah, ini noken asnya lagi kita copot. Kita lihat, karena nanti noken as ini juga akan kita garap. Noken as ini juga akan kita lakukan perubahan mengikuti spek yang akan kita rubah nanti. Kita coba copot dulu, kita lihat kondisinya. Nah, ini dia kondisi dari noken asnya, original, ting-ting, asli, dan masih sangat bagus. Masih sangat bagus, sama sekali tidak ada bekas tergerus oleh pelatuk atau sepatu klep atau piano klep ya. Masih original, masih bagus. Dan ini masih masih sangat mumpuni sekali, masih sangat bagus sekali. Nah, sekarang saya lagi masuk ke tahap porting. Nah, jadi ini tahap-tahap yang pertama saya lakukan, kita porting di bagian block up nih. Nah, ini block up-nya, head cylindernya kita porting. Untuk diameter portingnya kita pakai rumus biasa 0,8 kali diameter klep untuk in dan untuk X ya. Jadi tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu besar, tetapi kita mengikuti rumus-rumus ketentuan. Karena seperti saya bilang, kalau merubah motor itu harus benar-benar kita perhitungkan ya. Nah, seperti ini. Portingannya juga tidak begitu ekstrim, tidak begitu besar atau gimana. Yang penting arah dan tujuannya pas, bagus. Ini ruang bakarnya teman-teman bisa lihat juga. Ruang bakar masih adopsi ruang bakar tipe standar ya. Cuman kita perbesar di bagian squeeze-nya saja karena mengikuti dari diameter piston yang akan kita gunakan nanti. Nah, kemudian ini tahap selanjutnya. Kita lagi masuk ke tahap pembubutan di bagian puli. Ini puli rumah roller. Nah, kita bubut. Kita rubah derajatnya menjadi 13,8 ya. Aslinya 14, kita rubah menjadi 13,8. Tidak begitu ekstrim kita rubah karena tujuannya memang untuk dipakai sehari-hari saja, tapi ya memang pengen lebih dari standar gitu. Dan juga kenapa kita rubah seperti ini, karena memang mesin kan sudah kita rubah, terus yang lain-lainnya nanti kita akan rubah. Dan ini merupakan salah satu cara settingan yang saya lakukan supaya performa motor ini bagus. Kita bubut, teman-teman bisa saksikan nih. Jadi kita bubut sendiri ya, kita bubut sendiri. Alhamdulillah untuk alat di tempat saya untuk bubutan kecil-kecil mah ada gitu ya. Jadi bubutan kecil mah adalah cukuplah untuk bubut bagian puli, untuk bubut noken as, untuk bubut bagian buring itu masih cukup ya. Jadi kita manfaatkan saja alat seadanya, tapi insya Allah untuk hasil mudah-mudahan bisa terpakai ya, bisa cocok.
buat teman-teman yang menggarap. Oke, kita lanjut nih ke tahap pembubutan. Ini kita lagi bubut nih. Kita lakukan perlahan demi perlahan agar hasilnya bagus. Tahap bubut puli rumah rollernya sudah beres. Kita lanjut ke tahap bubut di bagian puli kipasnya. Kita lakukan pembubutan di dua belah sisinya ya. Yang pertama tadi di bagian puli rumah roller, dan yang kedua ini di bagian puli kipasnya. Dan pembubutan ini juga sama ya. Jadi untuk derajat kita kasih sama, yang rumah roller 13,8, yang bagian puli kipas juga kita bikin 13,8 ya. Jadi biasanya sih ada yang tidak sama, kalau orang lain ada yang berapa gitu. Kalau saya sih membubutnya seperti ini aja ya, karena ini settingan yang biasa saya lakukan. Sedikit pembubutan kita lakukan di magnet. Kita kasih agak ringan sedikit ya. Jadi untuk mengejar power bawah nih, karena biasanya untuk Mio kita bikin 130 cc itu biasanya power bawahnya agak lemot, berbeda dengan Honda Beat. Biasanya kalau Honda Beat untuk power bawahnya itu nggak usah dikena bubut juga, biasanya cukup. Nah, tapi untuk Mio ini saya lakukan pembubutan sebanyak 1,5 mili diameter ya. Diameter kita ambil 1,5 mili. Jadi kita bubut bagian muka depannya dulu nih. Muka depannya kita ambil 1,5 juga. Kemudian nanti bagian pinggirannya diameternya kita ambil 1,5 mili juga. Tidak terlalu banyak, tapi memang hasilnya pasti akan terasa sekali. Karena untuk hitungan mesin itu, merubah mesin itu sedikit aja, perhitungan per mili aja udah sangat terasa sekali teman-teman.
kalau kita mesin besarkan atau bore up, tetapi untuk bagian noken asnya biasanya kalau kita tidak apa-apakan biasanya performanya kurang maksimal. Makanya di sini saya merubah noken asnya. Kita merubah di bagian base circle-nya saja karena ini motor untuk dipakai harian. Kita perkecil di bagian base circle atau kalau bahasa yang lebih biasanya itu pinggangnya. Jadi pinggang noken asnya kita perkecil sebanyak 1 mili saja ya. Jadi sebelah kiri kita ambil 0,5, sebelah kanan 0,5, jadi hasilnya diameter kita ambil 1 mili. Itu kita ambil untuk titik sentuhnya, maksudnya kita ambil base circle-nya dan kita rubah bagian titik sentuhnya ya. Dan untuk angka titik sentuhnya saya tidak bisa bilang di sini karena mungkin ini merupakan motor risetan saya ya, risetan. Jadi untuk angka titik sentuhnya berapa, maaf sekali saya tidak bisa kasih tahu. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau tahu silahkan coba bikin dulu ke tempat saya nih, nanti saya kasih tahu baru ya. Karena ini merupakan salah satu risetan, jadi enak dan enggaknya itu kita belum pastikan kita bilang angkanya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk menggarap mesin seperti ini, kalau kita riset itu biasanya kita coba, kemudian kita paskan, kalau kurang enak kita coba lagi gitu, kita bubut lagi. Makanya kita nggak bisa bilang angka titik sentuh dari camshaft atau noken as ini berapa ya. Intinya teman-teman harus mencoba aja atau harus riset saja ya, karena memang untuk merubah motor itu tidak perlu maksudnya tidak bisa sekaligus jadi. Meskipun kita samakan dengan settingan-settingan yang sudah, untuk motor itu biasanya berbeda. Nah ini dia hasil dari garapan yang barusan kita lakukan. Ini noken asnya sudah beres tuh, udah beres ya. Dan ini pulinya, kemudian itu teman-teman bisa lihat ada magnetnya juga ya. Udah beres, kita tinggal masuk ke tahap pemasangan ya. Sekarang kita masuk ke tahap pemasangan. Kita bereskan kembali, kita naikin kembali. Nah ini untuk piston. Ini piston kita menggunakan piston diameter 53,5 teman-teman ya. 53,5 untuk XB ya, untuk XB Mio. Kita ambil produk PIM ya. Kita percayakan menggunakan produk PIM. Di sini kita pasangkan. Ikuti terus ya dalam tahap pemasangannya. Tapi untuk tahap pemasangan mungkin saya tidak akan up semuanya karena durasi video juga agak sedikit besar, nanti ada sedikit terlalu panjang ya. Kita ambil yang penting-pentingnya saja, yang penting teman-teman bisa mengerti. Dan bahkan ini motornya udah kita hidupin ya. Boleh teman-teman saksikan terus, dan terima kasih sudah menonton ya. Kita nanti lanjut ke garapan-garapan selanjutnya. Pakai knalpot racing aja, wer. Bisa.